aing Sewesiwi Siliwangi turunan Pajajaran geus waktuna najerkeun adeg-adeg jalma nu boga sifat Siliwangi. Ngarti meureun kaancikan anjikan naon mau naon cenah lain mau naon cenah maung saha maung teh maaing saha maaing teh Sunan Ambu saha Sunan Ambung teh indung narasa saha indung narasa teh tah nu entep dinu angen-angen sia nu niruk dinu jajantu nu ngajengjen dinu angan-angan nu sumarambah dinu baya nu ku anjeun sok dikiran unggal waktu ku rasa karasana ngarti mantake urang Sunda raja nate Siliwang lambang nate mah pernah nggak kalian ngerasa dari kecil ada sesuatu yang nggak bisa kalian jelasin? Bukan trauma, bukan juga mimpi buruk, tapi semacam getaran aneh yang muncul tiap kali kalian ngaca. Atau waktu kalian lihat bekas tanda lahir di tubuh kalian yang bentuknya nggak biasa. Dan anehnya, setiap kali kalian tanya ke orang tua, ke nenek, ke kakek, jawaban mereka selalu muter-muter. Udahlah, jangan dibahas. Nanti kalau udah waktunya, kamu bakal ngerti sendiri. Tapi kapan waktunya? Dan kenapa harus ditutupin? Nah, ada seseorang di pelosok Jawa Barat yang sejak kecil merasa dirinya nggak seperti anak kebanyakan. Bukan karena dia jenius, bukan juga karena dia sakti, tapi karena dia dilahirkan dengan tanda yang nggak semua orang punya. Dan ternyata tanda itu bukan sembarangan tanda, tapi kunci untuk membuka warisan besar dari leluhurnya. Tapi warisan ini bukan emas, bukan kekuasaan, tapi sebuah wangsit, pesan gaib yang dijaga ketat oleh sesepuh adat selama ratusan tahun. Dan sekarang satu persatu mulai terungkap. Apa sebenarnya isi wangsit itu? Kenapa para sesepuh menyembunyikannya? Dan siapa sebenarnya anak ini yang disebut-sebut sebagai titisan Karuhun? Nah, kalau kalian juga punya tanda lahir yang bikin kalian penasaran, atau mimpi aneh yang nggak pernah kalian ceritain ke siapa-siapa, mungkin video ini akan membuka tabir yang selama ini kalian pikir cuma kebetulan. Sahabat Keramat Wali, namanya KDM, bukan nama aslinya, tapi 3 huruf itu sekarang mulai jadi perbincangan diam-diam di kalangan spiritualis, pelestari budaya, dan bahkan orang-orang tua dari desa-desa tua yang katanya masih berhubungan dengan leluhur. Sejak bayi, KDM udah menarik perhatian, bukan karena nangisnya yang kenceng, tapi karena lahir dengan tanda aneh di tubuhnya. Tanda itu bentuknya seperti lambang, tapi bukan sembarangan simbol. Kalau dilihat sekilas, kayak bentuk cakar, tapi ada yang bilang itu adalah tapak maung bodas, jejak dari macan putih gaib, penjaga tanah Sunda. Nah, awalnya keluarganya anggap itu biasa. Sampai suatu malam, KDM kecil demam tinggi selama 3 hari 3 malam dan terus ngigo dalam bahasa Sunda kuno. Padahal waktu itu dia belum bisa ngomong sama sekali. Mulai saat itulah para sesepuh kampung mulai datang satu persatu, diam-diam, bukan buat ngobatin, tapi buat melihat langsung si anak itu. Dan yang bikin bulu kuduk berdiri, mereka semua bilang kalimat yang sama. Tanda ini bukan untuk sembarang manusia. Lalu mereka pergi. Dan sejak hari itu, keluarga KDM dilarang keras cerita ke siapapun soal tanda itu. Waktu terus berjalan. KDM tumbuh besar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang gak pernah hilang. Rasa gelisah. Seolah ada sesuatu yang manggil. Sesuatu yang terus membisikkan pesan dalam mimpi. Sampai akhirnya di usia tertentu KDM mulai menerima kode-kode. Kadang lewat mimpi, kadang lewat kejadian nyata. Dan saat ia ceritakan ke kakeknya, wajah sang kakek berubah pucat. Lalu dengan suara berat ia berkata, "Wangsit itu mulai turun. Kamu harus siap."
Nah, setelah kejadian waktu kecil itu, hidup KDM kelihatannya normal. Sekolah, main, ketawa bareng temen. Tapi ada sesuatu yang selalu mengganggu di dalam dirinya, yaitu rasa gelisah yang gak bisa dijelaskan. Setiap malam Jumat Kliwon, KDM sering kebangun jam 2 atau jam 3 dini hari. Dan setiap bangun, bajunya selalu basah oleh keringat. Padahal gak mimpi buruk, tapi dia merasa habis ngobrol sama seseorang. Nah, kadang juga dia dengar suara yang berbisik lembut, "Waktumu akan datang, jaga dirimu." Tapi waktu dia cerita ke orang tuanya, ibunya langsung bilang, "Itu cuma mimpi, jangan pernah omongin itu ke siapa-siapa." Kemudian, memasuki usia SMP, kejadian makin sering. KDM mulai mimpi berada di tempat asing, di sebuah hutan dengan kabut putih. Ada suara gamelan, ada kakek tuak berjubah putih duduk di atas batu besar, tapi wajahnya nggak pernah jelas terlihat. Dalam mimpi itu, si kakek selalu bilang, "Kau pewaris garis putih, tapi belum waktunya dibuka." Dan setiap bangun, KDM selalu merasa seperti baru kembali dari perjalanan jauh. Nah, pada suatu malam, karena penasaran, KDM akhirnya tanya langsung ke kakeknya, "Aki, siapa sih aku ini sebenarnya?" Tapi sang kakek hanya terdiam lama, lalu menjawab, "Kamu akan tahu sendiri ketika waktunya tiba. Tapi jangan paksa, jangan pernah cari tahu terlalu dalam, karena rahasia ini bisa membunuh kalau dibuka sebelum waktunya." Nah, sejak saat itu, KDM makin sering ngalamin kejadian janggal. Pernah waktu main ke curug, dia terdiam selama 20 menit. Tatapannya kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang gak terlihat orang lain. Dan waktu sadar, dia bilang, Maung Bodas itu nyata. Dia manggil. Bayangin, kalian jadi KDM, dianggap aneh, dikasih tahu ada garis leluhur, tapi nggak boleh tahu jelas. Di satu sisi, kamu penasaran banget, tapi di sisi lain, kamu takut tahu kebenaran yang bisa mengubah seluruh hidupmu. Semua mulai berubah setelah KDM diajak oleh salah satu tetua kampung ke seorang orang tua sepuh di kaki Gunung Galunggung. Orangnya sederhana, tapi tatapannya dalam. Dan begitu melihat KDM, ia langsung berkata, "Tanda ini bukan sembarangan tanda. Kau pembawa garis yang pernah hilang dari tanah ini." Nah, KDM memang punya tanda lahir aneh di punggung kiri, seperti bentuk cakaran, 3 garis memanjang. Selama ini dikira cuma tanda biasa, tapi kata si sepuh, itu disebut cakar maung putih, simbol dari pelindung para pewaris jalan putih. Dalam serat Caruban Nagari, ada cerita tentang sosok leluhur dari garis putih yang menjaga keseimbangan antara alam nyata dan gaib, yaitu roh penjaga yang selalu lahir kembali di setiap zaman dalam tubuh manusia pilihan. Dan mereka selalu ditandai dengan mimpi, tanda tubuh, dan perasaan gelisah yang tak pernah padam. Nah, adapun kitab itu disimpan dalam kotak kayu berisi rajah, simbol, dan silsilah. Nama KDM tak tertulis, tapi ada inisial yang mirip, dan cerita tentang anak laki-laki yang lahir ketika gerhana dengan mimpi melihat kakek berjubah putih dan macan putih yang tak bersuara, persis seperti mimpi KDM sejak kecil. Nah, dalam budaya Sunda, Maung Bodas bukan cuma simbol kekuatan. Ia dipercaya sebagai penjelmaan dari roh penjaga yang hanya menampakkan diri pada orang-orang terpilih. Menurut Babat Tanah Sunda, Maung Bodas henteu nyamperkeun jelma, kecuali lamun eta jelma mah menang panggerot tina karuhun. Artinya, Maung Putih tidak akan mendekati manusia, kecuali jika ia adalah orang yang mendapat panggilan dari leluhur. Dari lempah-lampah itu, seketika KDM mulai paham. Selama ini, suara-suara, mimpi, rasa gelisah, bahkan penolakan dari keluarga, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran jati dirinya. Tapi perjalanan ini baru dimulai. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan tokoh sepuh, KDM diminta datang kembali. Tapi kali ini tidak sendiri. Ia diminta membawa air dari mata air keramat dan selembar kain putih. Di malam Jumat Kliwon, di bawah sinar bulan yang pucat, sepuh itu membakar kemenyan dan membuka gulungan kain kuno berisi rajah. Lalu ia membaca mantra pelan dan berkata, "Waktunya wis dateng. Ieu lain seukur tanda, ieu amanah." Artinya,
waktunya sudah datang. Ini bukan sekedar tanda, ini amanah. Wangsit itu bukan sekedar pesan, tapi seperti suara yang datang langsung ke batin KDM. Jaga keseimbangan. Suara langit akan membimbing. Jangan kau biarkan yang gelap mengambil alih tanah ini. Ia melihat dalam penglihatan itu. Nah, awalnya orang tua KDM menolak. Mereka menangis. Kami hanya ingin kau hidup normal, bukan seperti dulu yang berakhir hilang tanpa jejak. Tapi akhirnya sang nenek, satu-satunya yang masih menyimpan cerita lama, berbisik, kamu memang pewarisnya, dan kamu akan menuntaskan yang dulu belum selesai. Tugas KDM adalah menjaga garis putih, membuka jalan bagi mereka yang kehilangan arah, menjadi pengingat bahwa tidak semua kekuatan bisa dilihat mata, tapi harus dijaga dengan hati dan keteguhan. Naon cenah? Lain mau. Naon cenah? Maung. Saha maung teh? Maaing. Saha maaing teh Sunan Ambu. Saha Sunan Ambung teh indung narasa. Saha indung narasa teh tah nu entep dinu angen-angen sia, nu niruk dinu cacantu, nu ngacengjen dinu angan-angan, nu sumarambah dinu baya, nu ku anjeun sok dikiran unggal waktu, ku rasa karasaan ngarti. Cerita seperti ini bukan hal baru. Dalam kisah Ki Juru Mertani dari zaman Majapahit juga disebut tentang anak muda yang menerima tanda langit dan harus berkelana, membawa pesan dari masa lalu untuk menjaga masa depan. Sekarang semua sudah di tangan KDM. Wangsit telah datang. Tapi bisakah ia menjalankan amanah ini? Atau justru akan menjadi korban berikutnya dari sejarah yang berulang? Sahabat Keramat Wali, kisah KDM bukan sekedar cerita. Ini adalah panggilan untuk mereka yang sejak kecil merasa berbeda, yang sering bertanya dalam hati, kenapa aku sering mimpi aneh? Kenapa aku merasa melihat sesuatu yang orang lain gak lihat? Nah, bisa jadi kamu juga punya tanda, tapi bukan di kulitmu, melainkan di hatimu. Tanda bahwa kamu bukan sembarangan hadir di dunia ini, bahwa kamu mungkin punya warisan yang tak tampak, tapi besar maknanya. Di zaman sekarang, banyak dari kita kehilangan arah. Anak-anak muda hidup di tengah hiruk pikuk sosial media, tapi hatinya sepi, merasa kosong, gak tahu harus kemana. Padahal mungkin mereka cuma belum tahu kalau jati dirinya sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar. Mungkin sudah saatnya kita mulai mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan rasa, dengan hati. Karena kadang yang gaib itu tidak menyeramkan, tapi menyelamatkan. Kalau kalian pernah merasa seperti KDM, sering mimpi aneh, punya firasat kuat, atau merasa bukan anak biasa sejak kecil, tulis ceritamu di komentar. Siapa tahu kamu juga sedang dipanggil. Dan ingat, kisah seperti ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena kadang yang paling nyata justru tak kasat mata. Kalau video ini tembus 100.000 view, kita bakal bahas tuntas Wangsit Maung Bodas yang bikin gemetar para tokoh Sunda, dan katanya bisa mengguncang tatanan zaman. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan saat tanda-tanda berikutnya mulai terungkap. Dan terakhir, kalau kalian pernah ngalamin mimpi aneh, suara gaib, atau tanda misterius di tubuhmu, tulis di komentar. Kita akan buka satu-satu. Siapa tahu kamu bagian dari mereka. Iya, makanya kan sebenarnya yang disebut dengan pajajaran itu dalam kerangka pemahaman ketatanegaraan saya miliki, itu kan federasi. Konfederasi kan. Ada Galuh, ada ini, ada ini, ada ini. Mereka bersatulah dalam mereka kemudian berkiblat pada satu kepemimpinan pajajaran itu. Nah, itu kan sebenarnya Sunda itu meletakkan pajajaran, meletakkan kesetaraan hidup. Kesetaraan hidup. Nah, berangkat dari pikiran itu sehingga kalau bicara Sunda ya, Sunda dari sisi antropologi ya, itu sebenarnya kita bicara tentang keanekaragaman kebudayaan yang saya nyebut.